Halo anak-anak, apa kabar? Pada kali ini pertemuan kita akan belajar masih subtema 2 dengan mata pelajaran PPKN. Nah, anak-anak masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Minggu lalu anak-anak belajar tentang penerapan sila keempat secara mandiri. Kemudian anak-anak mengerjakan tugas di buku tematik. Semoga sudah dikerjakan ya. Nah, hari ini kita akan belajar penerapan sila keempat. Tolong perhatikan video baik-baik dari awal sampai akhir. Pengalaman yang kemarin, anak-anak tidak mencermati video dengan baik. Sehingga ketika menjawab, jawabannya tidak benar. Bahkan jawabannya tidak mau melihat video, langsung mencari di Google. Sehingga antara pertanyaan dengan materi nggak nyambung, tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi oleh karena itu, Bun Mar berharap anak-anak bisa mendengarkan dengan baik, dengan seksama, tidak lama ya, kemudian kerjakan soal-soal dengan baik. Oke anak-anak? Nah anak-anak, untuk sila keempat ini uraiannya cukup panjang, jadi kalian perhatikan baik-baik. Inti dari sila keempat adalah musyawarah. Nanti kita akan belajar mengenai apa itu latar belakang munculnya sila keempat, kemudian mengapa gambar kepala banteng yang digunakan sebagai simbol keempat, kemudian juga beberapa contoh perbuatan yang berkaitan dengan sila keempat. Tolong perhatikan baik-baik supaya anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, nilainya juga baik. Nah, tugas-tugas dikerjakan di Google Classroom. Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Penjelasan berikutnya ada di PowerPoint yang terlampir slide berikutnya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Materi ini merupakan lanjutan minggu yang lalu. Minggu lalu kalian sudah belajar secara mandiri mengenai sila keempat dan sudah mengerjakan tugas yang ada di buku tematik. Sudahkah dikerjakan? Sudahkah dikirim ke Google Classroom? Kalau belum, segera dikirim, jangan menunda pekerjaan. Mari kita mulai. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang terlintas di benakmu? Ya, betul. Gambar itu adalah gambar perisai yang ada di Garuda Pancasila. Di dalamnya terdapat simbol tiap-tiap sila. Tahukah kalian lambang apa saja pada tiap-tiap sila? Coba tebak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mari periksa jawabanmu. Kita mulai dari gambar bintang. Nah, ini sila keberapa ya? Oh, bintang sila ke-1. Betul. Sekarang sila kedua dilambangkan gambar apa? Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai emas. Sila ketiga gambar apa anak-anak? Nah, betul, pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Dan padus dan kapas melambangkan sila ke-5. Semoga tebakanmu benar. Oke ya, tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Anak-anak perhatikan. Mengapa kok yang dipilih gambarnya kepala banteng? Bukan banteng benar, secara utuh atau kepala gajah. Nah, nanti ada maksudnya ya. Mari kita baca dulu bagaimana bunyi sila keempat. Kita baca bersama-sama pelan-pelan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang melatar belakangi munculnya sila keempat? Ada dua hal.
Yang pertama, latar belakang yang pertama adalah manusia merupakan makhluk sosial yang perlu bergaul dengan orang lain. Nah, ketika manusia bergaul, itu seringkali terjadi perbedaan pendapat, salah paham, sehingga menimbulkan dampak. Dampak itu bisa menimbulkan perkelahian, pertengkaran. Nah, untuk itu, ketika manusia bergaul dengan orang lain, dibutuhkan aturan. Aturan yang mengatur pergaulan, dan dengan aturan itu diharapkan mengurangi dampak dalam hubungan sosial. Itulah yang melatar belakangi sila keempat. Mari kita lihat nilai-nilai apa saja atau sikap-sikap apa saja yang dikembangkan dalam sila keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ini hampir sama dengan nilai sila kedua yang mengatakan manusia itu memiliki kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan. Karena itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, karena memiliki kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama, maka tidak ada memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, ketika mengambil keputusan dalam kepentingan bersama, mengutamakan musyawarah. Lalu pada saat musyawarah, harus diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nilai berikutnya, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Lalu, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak boleh bersifat egois. Nah, anak-anak, pada saat ketika bermusyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Akal sehat berarti dengan logika yang baik, dengan pertimbangan baik dan buruk, tidak boleh sembrono. Lalu, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai dalam melaksanakan permusyawaratan. Misalnya, percaya kepada anggota-anggota DPR dalam melaksanakan musyawarah. Nah, anak-anak, ketika melaksanakan musyawarah, itu pasti ada diambil keputusan. Bagaimanakah ciri-ciri keputusan yang baik? Yang pertama, keputusan yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, keputusan yang baik juga harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Artinya apa? Keputusan yang baik tidak boleh merendahkan manusia sebagai makhluk Tuhan. Keputusan yang baik tidak boleh melanggar hukum, karena melanggar hukum itu tidak sesuai nilai kebenaran dan keadilan. Yang berikutnya, keputusan yang baik mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Itulah ciri-ciri keputusan yang baik. Tadi pada awal dikatakan bahwa sila keempat itu memiliki lambang kepala banteng. Nah, apa latar belakangnya? Mengapa dipilih kepala banteng? Alasan yang pertama, banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya manusia sebagai makhluk sosial, sering berkumpul, terutama ketika bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Lalu gambar itu latar belakangnya merah. Kenapa merah? Merah melambangkan keberanian bertanggung jawab ketika mengambil keputusan.
Anak-anak, itulah penerapan sila keempat. Sekarang untuk meningkatkan pemahaman kalian saatnya berlatih, kerjakan di Google Classroom ya. Kalau belum paham, putar lagi videonya. Sebelumnya diunduh dulu, di-download dulu ya, atau kamu mungkin sudah mencatat atau boleh bertanya ke Bumar atau ke Budi. Oke, selamat berlatih. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.